Satu orang tewas akibat tebing setinggi 15 meter longsor di Wonosobo, Jawa Tengah. Sebuah rumah makan yang berada di Jalan Raya Kebagusan, Jakarta Selatan terbakar. Diduga memegang tiang kabel listrik saat berteduh, seorang bocah berusia 12 tahun di Tangerang, Banten meninggal dunia akibat kesetrum. Memasuki gelombang kedua puncak arus balik Lebaran, ruas tol Cipularang menuju ke arah Jakarta terpantau padat. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Sheila Purnama dapat menemani pagi Anda kali ini dalam Fokus Pagi hari Sabtu 29 April 2023. Happy weekend! Happy weekend semuanya. Ya pemirsa, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang akan dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Dan buat Anda yang akan pulang kembali ke kota nih, pantengin terus Fokus Pagi karena akan ada informasi seputar arus balik Lebaran. Benar sekali. Awali informasi di Fokus Pagi pemirsa. Kita ke informasi pertama, di mana hujan deras dengan intensitas tinggi sejak Jumat sore hingga malam membuat tebing setinggi 15 meter di Wonosobo, Jawa Tengah longsor. Ya, selain menimpa rumah warga, material longsor juga menyeret dan menimbun seorang pengendara motor yang sedang melintas. Tebing yang berada di sisi jalan setinggi 15 meter di Dusun Munggang, Desa Drongisor, Kecamatan Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah ini longsor dan menimbun 2 rumah warga yang berada di bawahnya Jumat malam. Selain melukai 6 orang penghuni rumah, material longsor juga menyeret dan menimbun seorang pengendara motor. Sebelum tebing longsor, di lokasi kejadian diguyur hujan deras. Diduga tanah labil membuat tebing yang berada di sisi jalan raya longsor dan menimbun 2 rumah. Ketika ada sesuatu yang mencurigakan, segera menyelamatkan diri dan memberikan pengumuman kepada masyarakat untuk segera menghindar dari lokasi-lokasi yang diperkirakan akan terjadi bencana. Petugas gabungan TNI Polri, BPBD, dan relawan yang diterjunkan langsung melakukan evakuasi dan pencarian korban. Setelah berjibaku hingga tengah malam, petugas akhirnya berhasil menemukan seorang pengendara sepeda motor bernama Avandi dalam kondisi tak bernyawa. BPBD, Basarnas, TNI Polri, dibantu relawan dan warga sekitar. Ini membantu evakuasi dari korban dan sudah diketemukan. Namun kami masih bekerjasama dengan jajaran Polres Kabupaten Wonosobo, yaitu tepatnya adalah K9, mengerahkan anjing pelacak untuk memastikan bahwa di lokasi ini sudah tidak ada korban. Sementara korban selamat diungsikan ke tempat aman guna mengantisipasi terjadinya longsor susulan. Wahyu Diono melaporkan dari Wonosobo, Jawa Tengah. Hujan deras yang mengguyur wilayah Tangerang, Banten mengakibatkan akses jalan penghubung menuju ke arah Jakarta Barat terendam banjir. Sejumlah kendaraan yang nekat melintasi banjir banyak yang mogok. Ya, tingginya intensitas hujan serta buruknya drainase membuat jalan Dr. Sutomo yang merupakan akses penghubung dari arah Tangerang, Banten menuju wilayah Jakarta Barat terendam banjir pada Jumat siang. Ketinggian air mencapai 50 cm. Sejumlah pengendara sepeda motor terpaksa memakai jasa gerobak penyeberangan agar bisa mencapai tujuan. Sementara itu, sejumlah kendaraan yang nekat melintasi banjir banyak yang mengalami mogok atau mati mesin. Saya juga heran ya, baru hujan segitu aja banjir, soalnya ini jalan yang banyak dilaluin orang. Saya sih minta buat dari pihak daerah sini ya ada penanganan lah buat masyarakat yang kalau lewat sini gitu. Pemirsa, usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi lain. Ya, diantaranya adalah sebuah rumah makan yang berada di Jalan Raya Kebagusan, Jakarta Selatan terbakar. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi.
Selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk Anda warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kini kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Pemirsa, beberapa wilayah di Cilacap, Jawa Tengah terendam banjir hingga mencapai 1 meter. Ya, sementara itu hujan deras yang melanda kota Surabaya, Jawa Timur selama kurang lebih 1 jam ini membuat sejumlah kawasan tergenang banjir. Hujan deras yang mengguyur beberapa wilayah di kota Surabaya mengakibatkan ruas Jalan Raya Maijen Sungkono terendam banjir. Air juga mengenangi sejumlah sepeda motor di Komplek Pertokoan Darmo Park, Surabaya. Untuk mengatasi genangan, petugas pemadam kebakaran dan BPBD menyedot air dan membuka tutup gorong-gorong agar bisa mengalirkan air. Sementara Komplek TNI Angkatan Udara di Simo Gunung tak luput dari terjangan banjir. Ketinggian air mencapai 70 cm. Air juga masuk ke sekolah pendidikan PAUD terpadu. Tak hanya di Surabaya, Jawa Timur, di Cilacap, Jawa Tengah, sejumlah wilayah juga tergenang banjir. Ketinggian air berkisar antara setengah meter hingga 1 meter. Diduga penyebabnya akibat air dari sejumlah saluran meluap karena tidak mampu menampung debit air yang cukup tinggi. Tak hanya itu, banyaknya drainase yang tersumbat sampah menyebabkan air sulit mengalir. Genangan banjir juga mengenangi SD negeri di Sidanegara. Curah hujan yang cukup tinggi dari jam 18 itu maghrib sampai bahkan masih ada sampai dini hari dan masih gerimis, sehingga mengakibatkan saluran-saluran di wilayah perkotaan itu tidak mampu menampung, termasuk beberapa sungai, kali-kali di kota itu yang meluap. BPBD Cilacap mengimbau kepada warga untuk waspada akan banjir susulan jika hujan deras kembali mengguyur. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu banjir dengan ketinggian lebih dari 70 cm ini merendam ratusan rumah yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu di Sumatera Selatan. Sementara di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, banjir setinggi 1 meter membuat warga kehilangan perabotannya karena hanyut terbawa derasnya arus. Ratusan rumah di 4 kelurahan di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat terendam banjir pada Jumat petang. Banjir ini terjadi setelah lokasi tersebut diguyur hujan deras hingga menyebabkan air sungai di wilayah itu meluap dan meluber ke permukiman. Derasnya luapan air yang tiba-tiba masuk ke permukiman sontak membuat warga panik. Banjir juga menyebabkan sejumlah warga kehilangan perabotannya karena hanyut terbawa arus. Ketinggian air yang mencapai 1 meter lebih ini pun memaksa warga untuk mengungsi sementara. Ngungsi Pak ya? Ngungsi, rumah sahabat, ada yang keluarga. Kalau barang-barang ada yang bisa diselamatkan? Kalau barang yang di luar sih hilang sih ya. Ini nggak ada apa segala macam di sini kan serat piring hilang. Kalau di dalam yang dikunci jangan enggak. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Tingginya intensitas hujan yang terjadi selama 2 hari terakhir menyebabkan ratusan rumah terendam banjir hingga 70 cm. Meski begitu, sebagian warga masih memilih bertahan di rumahnya masing-masing. Selain merendam permukiman, sejumlah fasilitas umum seperti akses jalan dan kantor pemerintah setempat juga turut tergenang air. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur wilayah Tangerang Selatan pada Jumat sore mengakibatkan sebuah setinggi 12 meter tumbang dan menimpa rumah hingga rusak parah. Tidak ada korban lantaran penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Kondisi rumah warga di Jalan Panti Asuhan Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan rusak parah setelah tertimpa pohon setinggi 12 meter yang tumbang. Ruang dapur dan kamar mandi porak-poranda. Beberapa kabel listrik juga ikut tersambar batang pohon sehingga membahayakan. Pemilik rumah mengatakan saat kejadian ia dan keluarga sedang berkumpul di teras. Tiba-tiba terdengar suara pohon yang roboh saat hujan deras disertai angin kencang. Bahkan kencangnya angin ini membuat akar pohon juga ikut tercabut. Bisa pas lagi hujan angin kencang tuh saya lagi berbincang-bincang sama anak saya, datang teman saya. Tiba-tiba angin kencang, hujan lebat, itu udah rubuh, kena rumah, listrik. Sementara itu diduga lapuk termakan usia sebuah pohon sangon dengan tinggi 15 meter dan berdiameter 50 cm tumbang dan menimpa kabel lampu penerangan jalan umum di Jalan Inspeksi Kali Ciliwung, Jakarta Pusat pada Jumat sore.
Petugas dari suku dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat langsung mengevakuasi pohon dengan memotong menjadi beberapa bagian kecil. Kita beralih ke peristiwa lain, sebuah rumah makan yang berada di Jalan Raya Kebagusan, Jakarta Selatan ini terbakar. Iya, banyaknya material yang mudah terbakar menyebabkan api cepat membesar. Kobaran api menghanguskan rumah makan berlantai 2 di Jalan Raya Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat siang. Banyaknya material yang mudah terbakar di lantai 2 rumah makan tersebut menyebabkan api cepat membesar. Petugas pemadam kebakaran kemudian melokalisir api agar tidak merembet ke bangunan atau rumah sekitar. Warga sekitar menyebutkan jika asal mula api dari lantai 2 rumah makan tersebut dan diduga pemicunya adalah korsleting listrik. Kita nggak ada asap di atas. Ya kan, saya lihat ada asap. Saya langsung lari ke dapur tuh. Saya lihat ada kompor nyala nggak? Ternyata kan dia nggak ada kompor nyala gitu kan. Gelap. Pas saya keluar, itu api udah menjilat dari jendela atas. Gitu. Ya udah, saya segera menyingkirkan, mengamankan motor-motor yang parkir di sini. Upaya pemadaman berlangsung selama setengah jam dan penyebab pasti kebakaran itu masih diselidiki Polsek Pasar Minggu. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Diduga akibat adanya korsleting, 3 rumah di kawasan padat penduduk Cengkareng, Jakarta Barat ludes dilalap api. Tidak ada korban jiwa, tapi belasan kepala keluarga harus kehilangan tempat tinggal. Kepulan asap tebal terlihat di atas permukiman padat penduduk di Jalan Pulau Nangka 2, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat pada hari Jumat. Banyaknya material rumah yang terbuat dari bahan kayu ini membuat api cepat merambat ke bangunan lain. 3 rumah warga hangus terbakar. Para korban diungsikan ke rumah kerabat terdekat. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 14 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Dan yang korbannya ada 6 kakak dan 12 jiwa. Dan nanti untuk korban akan ditangani oleh warga masyarakat, akan ditangani oleh warga masyarakat, dan juga akan dibantu oleh suku dinas sosial terkait dengan bantuan logistik dan lain. Masih terkait si jago merah, semburan api yang muncul di sumur air bor di res area 86B di Tol Cipali Subang masih berkobar hingga Jumat malam. Adanya semburan api di res area tersebut kerap jadi tontonan para pengendara yang berhenti di bahu jalan karena penasaran ingin melihat hingga membuat laju kendaraan melambat. Pagar penghalang kini telah terpasang mengelilingi sumber api dari sumber semburan di res area 86B Tol Cipali Subang. Pagar yang terbuat dari seng spandek sengaja dipasang pihak otoritas terkait untuk keamanan dan melindungi hawa panas di sekitar lokasi. Semburan api yang mulai muncul sejak Rabu pagi lalu diduga akibat adanya gas alam yang keluar bersama air dari sumur bor hingga Jumat malam belum menunjukkan tanda-tanda akan padam. Pihak pemadam kebakaran juga telah bersiaga di lokasi untuk melakukan pendinginan agar api tidak menjalar ke bangunan lain yang ada di res area. Tak sedikit pengendara yang memperlambat laju kendaraan karena penasaran ingin melihatnya. Sebanyak 10 unit mobil damkar dikerahkan untuk menanggulangi kepulan asap di gedung Kementerian Dalam Negeri di Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat. Diduga asap berasal dari hubungan arus pendek listrik. Kepulan asap di gedung Kemendagri Gambir, Jakarta Pusat terjadi pada Jumat malam. Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran, 10 unit mobil damkar yang terdiri dari 40 personel langsung dikerahkan ke lokasi. Diduga asap muncul dari hubungan arus pendek listrik dari salah satu komputer di ruang kerja yang berada di lantai 6. Meski sempat terjadi kepanikan, tapi Kemendagri memastikan jika asap sudah tidak lagi ada dan seluruh ruangan sudah dapat digunakan kembali seperti biasa. Sumber asap itu kira-kira dari mana? Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan, ternyata asap bersumber dari korsleting yang terjadi pada salah satu komputer di ruangan kerja. Jadi tidak ada titik api dan tidak ada kebakaran.
Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Tabrakan beruntun melibatkan sepeda motor, mobil pick-up, dan bus terjadi di flyover Peterongan, Jombang, Jawa Timur hingga membuat korban luka-luka. Ya, tabrakan beruntun ini melibatkan 6 kendaraan juga terjadi di Jalan Raya Kawung Girang di Cigasong, Majalengka, Jawa Barat. Sehingga ini menyebabkan 3 kendaraan rusak berat. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Kawung Girang, kawasan Cigasong, Majalengka, Jawa Barat pada Jumat petang. Kecelakaan melibatkan 6 unit mobil serta 2 sepeda motor. Akibat kejadian ini 3 kendaraan rusak berat hingga harus diderek untuk dievakuasi. Insiden kecelakaan terjadi saat sebuah minibus diduga hilang kendali ketika melintas di jalan menurun dalam kondisi lalu lintas yang sedang padat. Dari depan juga mobil yang turun itu udah kena mobil yang kijang merah. Kijang merah? Dari kijang merah, selanjutnya mobil saya. Mobilnya dia sudah rada ngebut. Gimana Pak, ada luka-luka nggak Pak? Ada luka masih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuman trauma anak Pak. Trauma aja. Bapak lagi bawa keluarga sama keluarga? Keluarga, namanya mau pulang. Di Jombang, Jawa Timur, kecelakaan beruntun melibatkan pengendara sepeda motor, mobil, dan bus juga terjadi di flyover Peterongan. Kecelakaan ini bermula saat seorang pengendara sepeda motor tersenggol pick-up yang mendahulunya hingga jatuh ke sisi kanan jalan. Saat bersamaan muncul bus yang melintas dari arah berlawanan. Kendaraan roda tersebut jatuh di jalan dan bertepatan dengan itu di belakangnya ada kendaraan bis penumpang. Dan refleks bis tersebut menghindari kendaraan roda 2 atau penumpang pengemudi kendaraan roda tersebut sehingga menabrak pembatas jalan. Akibat kecelakaan, pengendara sepeda motor harus dilarikan ke rumah sakit setempat karena luka-luka. Sementara semua kendaraan yang terlibat tabrakan diamankan ke kantor Satlantas Polres Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut. Agun Gunawan dan Dwi Mujiarso melaporkan dari Majalengka, Jawa Barat dan Jombang, Jawa Timur. Masih dari kasus kecelakaan lalu lintas, sebuah truk menimpa pengendara motor di Mojokerto, Jawa Timur. Akibatnya 1 orang tewas di lokasi dan 3 orang lainnya mengalami kritis. Masyarakat membersihkan muatan 30 ton pakan ternak yang terguling di Jalan Pemuda Desa Randu Bango, Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kecelakaan bermula saat truk melaju dan diduga mengalami remblong. Karena melaju tak terkendali, akhirnya sopir truk membanting setir hingga naik ke trotoar dan terguling. Seketika itu pun truk menimpa motor korban termasuk minibus yang berhenti di depannya. Akibat insiden ini seorang pengendara motor warga asal Ngadirame, Kecamatan Pungging, Mojokerto, tewas di lokasi kejadian. Selain itu 3 korban lain yaitu pengendara dan penumpang lain yang merupakan anak dan cucu korban kritis dan dilarikan ke RSUD Dr. Sukandar. Guna mengetahui pasti penyebab kecelakaan, polisi telah memintai keterangan sejumlah saksi termasuk sopir truk. Karena situasi kendaraan Innova tadi membanting ke arah kanan dengan melintang sehingga kendaraan truk itu mengalami terbalik atau guling. Mengalami guling sehingga untuk truk menimpa kendaraan. Pemirsa, amblesnya jalur rel kereta api di kilometer 206 Petak Gilas sepancar mengakibatkan keberangkatan kereta tujuan Batu Raja, Tanjung Karang, Lampung dibatalkan. Calon penumpang yang gagal berangkat pun kecewa dan meminta pengembalian uang ganti tiket yang sudah mereka beli. Ratusan calon penumpang kereta api tujuan Batu Raja Tanjung Karang Lampung mengembalikan tiket di stasiun Batu Raja. Pengembalian itu dilakukan karena keberangkatan kereta api tujuan Batu Raja Tanjung Karang Jumat pagi dibatalkan. Perjalanan kereta terpaksa dihentikan PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 3 Palembang karena rel kereta di kilometer 206 Petak Gilas Pancar ambles sepanjang 200 meter. Untuk hari ini yang pagi 106 penumpang sudah kita batalkan. Yang siang ini dari Batu Raja naik untuk KA Raja Basah kurang lebih ada 130 orang. Dan yang ada penumpang nanti untuk S7 berangkatan dari Batu Raja jam 14.00 itu kurang lebih 123 orang.
Jumlah penumpang yang mengembalikan tiket sekitar 300 orang dan mendapatkan uang mereka seluruhnya. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Korban tewas akibat kapal terbalik di perairan Indragiri Hilir Riau telah dievakuasi ke pelabuhan. Ya, dari 11 jenazah, 9 sudah teridentifikasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara itu 1 korban hilang masih dalam pencarian. Diangkut menggunakan kapal cepat, 9 jenazah korban tewas kapal speedboat Evelyn Kaliska yang terbalik di perairan Indragiri Hilir Riau dibawa ke posko bencana di Pelabuhan Pelindo, Tembilahan. Jenazah selanjutnya diserahkan pihak keluarga untuk dimakamkan. Sementara itu 1 korban yang hilang masih dalam pencarian. Perkembangan di hari kedua operasi 13 speedboat Evelyn Kaliska 01 sampai dengan siang hari ini operasi masih berlangsung oleh tim SAR gabungan baik dengan hari ini. Untuk perkembangan masih nihil, kegiatan masih berlangsung. Data yang dimiliki Basarnas, 62 orang selamat, 11 orang meninggal dunia dan 1 orang hilang. Dari data manifest kapal speedboat Evelyn Kaliska yang tercatat hanya 51 penumpang, namun jumlah total penumpang yang dievakuasi mencapai 74 orang. Sementara kapal speedboat ini hanya memiliki daya tampung maksimal 66 orang penumpang. Di lapor komandan, situasi saat ini kapal masih dalam keadaan terbalik. Belum diketahui pasti penyebab kapal terbalik, namun diduga kapal yang berangkat dari Tembilahan tujuan Tanjung Pinang kelebihan muatan saat menabrak kayu di perairan Guntung Pulau Burung. Ahmad Dison melaporkan dari Indragiri Hilir, Riau. Pemirsa, rombongan wisatawan yang akan menyeberang menggunakan perahu di Pangandaran, Jawa Barat tergulung ombak. Akibatnya 1 orang meninggal dunia sementara 8 orang lainnya selamat. Suasana liburan di Pantai Pangandaran, Jawa Barat Jumat pagi mencekam setelah rombongan wisatawan yang akan menyeberang ke Pantai Pasir Putih tergulung ombak. Wisatawan yang berada di tepi pantai mencoba ikut membantu rombongan yang selamat menggunakan pelampung saat terus-terusan tergulung ombak. Para korban yang merupakan warga Bandung Barat awalnya menaiki perahu wisata. Namun 50 meter lepas pantai, perahu yang ditumpangi terhantam ombak tinggi hingga terbalik. 1 penumpang atas nama Bandi pingsan, namun nyawanya tak tertolong saat dibawa ke rumah sakit. Ombak cukup tinggi sehingga pada saat kurang lebih 50 meter pertama itu kehantam ombak dan karam. Satu atas nama Bapak Bandi Subandi itu kemungkinan diduga pingsan saat perpegangan sehingga air laut masuk ke paru-parunya. Kini ke-8 korban yang selamat masih dirawat, 1 diantaranya dalam keadaan kritis. Petugas mengimbau kepada masyarakat agar memperhatikan kondisi cuaca saat berada di tempat wisata. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran, Jawa Barat. Sementara itu dari daerah istimewa Yogyakarta, 2 wisatawan yang merupakan kakak beradik terseret ombak dan tenggelam di Pantai Parangracuk, Gunung Kidul. Ya, 1 korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara sang kakak masih belum ditemukan. 1 korban tenggelam yang ditemukan tim SAR gabungan ini dievakuasi dan didaratkan di Pantai Baron Jumat pagi. Jasad korban bernama Aris Tiatmoko ini langsung dibawa ke ambulans. Sementara itu, keluarga korban pun tak kuasa menahan pilu saat melihat jasad anaknya sudah terbujur kaku. Mereka tak menyangka wisata sang anak bersama kakaknya berujung duka. Sebelumnya, korban ditemukan mengambang di sekitar tebing usai terseret ombak besar Pantai Parangracuk Kamis sore. Untuk korban yang kita curigai kemarin laka laut ternyata benar dari TKP, tidak jauh dari TKP, tim penyisiran lewat laut bisa menemukan 1 korban. Sementara itu, nasib sang kakak yang bernama Tony Hidayat yang sama-sama ikut terhempas ombak besar Pantai Parangracuk di Gunung Kidul daerah istimewa Yogyakarta belum juga ditemukan. Sepanjang hari Jumat, petugas terus melakukan pencarian di berbagai titik baik lewat darat maupun laut. Ganu Jatmika melaporkan dari Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta.
Seorang santri yang sedang berlibur bersama teman-temannya tenggelam di curug atau air terjun di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Naas, korban ditemukan dalam kondisi sudah tewas. Tim SAR gabungan menyusuri Curug Sentral 2 di Kabandungan, Sukabumi, Jawa Barat. Setelah lebih dari 16 jam pencarian, petugas akhirnya mendapati seorang santri yang tenggelam. Santri berusia 14 tahun itu kondisinya sudah tewas. Muncul kepalanya, cuma ke bawah arus lagi, ke dalam lagi, 3 kali muncul si korban. Itu makan waktu berapa jam untuk evakuasi, Bang? Makan waktu 30 menit. 30 menit. Sebelumnya pernah pencarian juga ya waktu kemarin? Pernah. Ya. Awalnya korban bersama rekan-rekannya memanfaatkan libur lebaran dengan bermain di Curug Sentral 2. Sebelumnya ia sempat berpamitan ke orang tua untuk berlibur. Santri yang menempuh pendidikan di pesantren kawasan Cikidang itu lalu mandi di curug. Naas ia lalu tenggelam. Beliau pamit ke orang tuanya mau berlibur ke Curug Sentral ini. Nah, sekitar jam 1:30 ada informasi ke keluarganya bahwa Rafael ini terjadi kecelakaan. Untuk menghindari jatuhnya korban, pihak kecamatan akan mengevaluasi kondisi lokasi wisata Curug Sentral. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Polisi menyelidiki kematian misterius atlet para tenis meja David Jacobs yang ditemukan dalam keadaan kritis di pinggir rel kereta api. Pemeriksaan luar mendapati adanya luka pada bagian belakang kepala korban. Atlet para tenis meja David Jacobs ditemukan tergeletak tak sadarkan diri di pinggir rel kereta api antara stasiun Gambir dan stasiun Juanda pada Kamis malam. Pemeriksaan luar mendapati adanya luka di bagian belakang kepala. Korban lalu dilarikan ke Rumah Sakit Husada Jakarta Pusat untuk mendapat pertolongan medis, namun nyawanya tak tertolong. Pria itu meninggal dunia pada Jumat dini hari. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diautopsi. Sebelumnya, David Jacobs pada Kamis siang mengikuti foto biometrik di Kedutaan Austria di Jakarta untuk mengikuti kejuaraan Slovenia Open pada awal Mei mendatang. Nah, David mendapat giliran foto biometrik itu hari Kamis jam 11. Kemudian setelah dia mendapat giliran foto biometrik, seluruh tim pulang ke Solo. Tapi David minta izin untuk bertemu dengan mertuanya dulu di Jakarta. Dan dia berjanji akan pulang nyusul pakai kereta malam jam Argolawu jam 20.45. Posisi korban. Penyelidikan polisi mendapati informasi pada pukul 8 malam. David Jacobs tengah beraktivitas di stasiun Gambir untuk melakukan check-in. Dan dari pemeriksaan di alat komunikasi, korban berpindah lokasi dalam tempo cepat. Nah, kemudian dari lini massa alat komunikasi yang ada pada korban ataupun milik korban, pada pukul 20:20, korban sudah berada pada titik ataupun posisi ditemukan. Artinya hanya jarak 2 menit dari Gambir ke TKP. Itu jaraknya 700 meter. Kalau jalan kaki nggak mungkin. David Jacobs dikenal sebagai atlet para tenis meja yang berprestasi. Ia pernah meraih 2 medali perunggu di para Olimpiade 2012 London dan tahun 2020 di Tokyo untuk nomor perseorangan kelas 10. Abdul Haris dan Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Di informasi selanjutnya, Kementerian Luar Negeri mengevakuasi 385 warga negara Indonesia dari Sudan yang sedang perang saudara. Untuk sementara mereka menempati asrama haji Pondok Gede Jakarta Timur sebelum dikembalikan ke daerah asal. Sebanyak 385 warga negara Indonesia tiba di asrama haji Pondok Gede Jakarta Timur pada hari Jumat. Kedatangan WNI yang dievakuasi dari Sudan merupakan kloter atau gelombang pertama yang sebelumnya mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Para WNI untuk sementara ditempatkan di asrama haji Pondok Gede selama 5 hari untuk pendataan dan pemeriksaan kesehatan. Seluruh kebutuhan mereka akan disediakan oleh pemerintah. Sementara itu evakuasi akan kembali dilakukan pada tanggal 30 April dan kloter ketiga pada 1 Mei 2020. Pemirsa,
Pemirsa, Fokus Pagi masih akan kembali dengan lain diantaranya rumah keluarga Ken, korban penganiayaan anak perwira polisi di Medan, Sumatera Utara diteror orang tak dikenal. Ya, Fokus Pagi segera kembali. Kembali bersama kami di Fokus Pagi, pemirsa. Kasus penganiayaan yang melibatkan anak perwira polisi di Medan, Sumatera Utara terus bergulir. Polisi memeriksa seorang gadis remaja yang disebut-sebut dalam percakapan antara pelaku dan korban. Sementara itu rumah keluarga Ken, korban penganiayaan, diteror orang tak dikenal. Abang saksi bang ya, ada nengok ya. Ada motor tadi ke sana ya. Ada lari ya. Video amatir yang memperlihatkan kembang dan jeruk purut ini pertama kali dibagikan oleh kakak kandung korban penganiayaan Ken Admiral di akun media sosialnya. Keluarga Ken mengaku merasa diteror dengan ditemukannya jeruk purut, kembang dan batu ke arah rumahnya. Pelaku diduga melontarkan pada Jumat dini hari. Meski tidak ada yang terluka, namun keluarga mengaku trauma dengan adanya gangguan yang mengusik rumah mereka di tengah penanganan penyidikan penganiayaan anaknya oleh anak perwira kepolisian. Jadi pada saat itu keluarga lagi ke basement sebentar ke kamar kecil. Dia naik ke atas dari kamar kecil, dia lihat seorang laki-laki pakai baju hitam, celana hitam, sedang meletakkan satu bungkusan benda macam bunga-bungaan. Dalam pengembangan yang sama, SH, gadis remaja yang disebut-sebut dalam percakapan antara Ken dan Aditya, hadir memenuhi panggilan penyidik Subdit Remaja Anak dan Wanita Direktorat Kriminal Umum Polda Sumut pada Jumat siang. SH datang bersama 4 orang teman-temannya didampingi kuasa hukumnya. Pemeriksaan berlangsung hingga Jumat malam dan mereka semua masih berstatus saksi. Fokus penyidikan kita adalah menuntaskan dengan segera dan secepat mungkin terkait dengan tindak pidana awal, yaitu penganiayaan yang dimana kita sudah menetapkan tersangkanya yaitu A dan juga sudah menahan. Diduga akibat saling ejek, 2 kelompok remaja terlibat tawuran di kawasan Kampung Melayu Jatinegara, Jakarta Timur. Dengan dibekali senjata tajam dan benda tumpul, kedua kelompok saling serang hingga meresahkan warga yang khawatir menjadi korban salah sasaran. Dalam rekaman video amatir terlihat 2 kelompok remaja terlibat bentrokan di bawah flyover Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Kedua kelompok saling serang menggunakan senjata tajam berukuran besar pada Kamis dini hari. Selain senjata tajam, para pelaku juga membekali diri dengan benda tumpul seperti batu dan batang kayu. Aksi tawuran diduga dipicu hanya karena saling ejek. Akibat peristiwa ini, warga mengaku resah dan takut menjadi korban salah sasaran. Aksi tawuran antar kelompok remaja ini sudah terjadi 2 kali dalam sepekan terakhir. Kampung Pulau sama Kampung Pocong. Emang dia bebuyutan dari dulu. Yang kurang tahu juga mungkin ya gara-gara di sekolahan apa di mana apa di sini ada dekat-dekat. Oh awalnya gitu. Awalnya. Kalau yang semalam itu mereka yang di sini diserang duluan apa di sini nyerang ke sana, Bang? Di sana. Di sana. Oh nyerang. Baru dah mereka itu pakai sajam, pakai ya sajamnya ini Pak, lempar-lemparan batu, lempar batu, bubuk. Warga berharap agar petugas kepolisian dapat melakukan patroli rutin serta melakukan penjagaan di titik-titik rawan terjadi aksi tawuran, khususnya saat malam hari. Johan Taruna melaporkan dari Jakarta. Sementara itu emosi karena kalah berduel, seorang remaja pria di Penjaringan Jakarta Utara malah menikam teman dari lawan duelnya. Setelah korban tewas dengan 6 luka tusukan, tersangka pun lari bersembunyi. Inilah saat anggota unit reskrim Polsek Penjaringan meringkus tersangka AR di rumahnya di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara.
Remaja pria itu diburu polisi karena diduga turut dalam aksi pengeroyokan yang menewaskan seorang pria berinisial ARB. Selain itu, di kawasan yang sama, polisi juga membekuk tersangka lainnya, AP, yang bersembunyi di rumah tetangganya yang sedang mudik. Dari tangan mereka disita barang bukti berupa ponsel pintar, sarung badik, dan pakaian yang digunakan saat melakukan kejahatan. Awalnya, tersangka AR tersinggung dengan perkataan teman korban berinisial MP yang disampaikan teman wanitanya. Keduanya lalu berduel di Muara Baru. Namun sebelumnya, AR mengirim pesan kepada AP untuk dibawakan badik. Dalam perkelahian itu, tersangka kalah sehingga ia emosi, lalu cekcok dengan korban ARB yang berujung terjadinya pembunuhan. Lalu terjadilah cekcok antara tersangka AP dengan korban ARD. Nah, disinilah ketika terjadi cekcok, tersangka AP melakukan penusukan sebanyak 6 kali. Sebanyak 6 kali kepada korban ARD, dimulai bagian dada sebelah kiri, bagian perut sebelah kiri, dan bagian kaki sebelah kanan. Dari bukti yang didapat penyidik, kedua tersangka terancam pidana maksimal 12 tahun penjara karena dugaan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Arafah Supandi melaporkan dari Jakarta. Ditinggal libur lebaran oleh 3 orang pegawainya, sebuah toko sembako di wilayah Klukusan, Kota Depok dibobol pencuri. Aksi pelaku terekam kamera pengawas. Dengan jelas rekaman kamera pengawas yang terpasang di toko sembako ini merekam saat seorang pelaku membobol toko dengan cara mencongkel rolling door menggunakan linggis. Satu persatu pelaku menggasak puluhan bungkus rokok serta uang tunai yang berada di dalam laci toko. Peristiwa pembobolan terjadi saat toko sedang tutup lantaran para pegawainya sedang libur lebaran. Berbekal video amatir, pembobolan ini telah dilaporkan ke polisi. Berikut linggis yang ditinggal pelaku di lokasi untuk dijadikan barang bukti. 5 juta sudah termasuk uangnya itu? Udah termasuk uang. Udah termasuk uang. Gak sempat ngambil yang di belakang sih, kalau ngambil di belakang itu udah. Bang, diambil juga langsung. Kelihatan dari CCTV pelaku berapa orang? 1 orang. Komplotan spesialis pencurian barang pemudik di Tol Cipali berhasil diringkus polisi. Keempat pelaku mengaku sudah beraksi 4 kali mengincar barang para pemudik yang sedang beristirahat di rest area. Dilaporkan sudah tertangkap di bawah Yongko Induk 4 tersangka. 4 pria pelaku pencurian ini tak berkutik saat diringkus polisi saat mencoba kabur di jalur tol Purbalenyi, Bandung, Jawa Barat. Keempat pelaku merupakan komplotan spesialis pencurian barang berharga para pemudik yang sedang beristirahat di rest area. Keempatnya mengaku sudah 4 kali beraksi mengincar barang-barang para pemudik. Keberadaan para pelaku terlacak dari sinyal laptop salah satu barang hasil curian hingga akhirnya berhasil diringkus polisi. Berdasarkan GPS yang dia dapat, gitu, informasi dari GPS yang dia dapat bahwa posisi laptop itu ada di kilometer 147. Nah, jadi kami bersama-sama dengan tim meluncur ke 147. Pelaku ini biasa beroperasi di tol, di dalam tol, rest area atau seperti apa sih biasa? Informasinya, menurut pengakuan dari pelaku di jalan tol, di ruas tol, di rest area. Para tersangka kini ditahan di Ditreskrim Polda Jawa Barat untuk proses lebih lanjut. Dari kejadian ini, para pemudik diminta lebih waspada saat meninggalkan barang berharga di dalam kendaraan. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Seorang pria yang dituduh melakukan pencurian tewas dianiaya massa di Sukabumi, Jawa Barat. Korban sebelumnya dijemput oleh sejumlah pria dari rumahnya. Tangis seorang wanita dan putrinya tak terbendung lagi tatkala mengetahui suaminya telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Palabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Sebelumnya pada Kamis sore, pria bernama Rahmat itu dijemput oleh 4 orang dari rumahnya di Sukamaju karena dituduh terlibat aksi pencurian motor. Namun beberapa saat kemudian, korban ditemukan dalam keadaan kritis dengan tangan terikat di Kampung Cicariang, Kecamatan Cikakat, Sukabumi setelah dianiaya oleh belasan warga. Pria itu sempat dilarikan ke rumah sakit, namun akibat luka-lukanya, nyawanya tak terselamatkan.
informasi setelah dibawa, tahu-taunya dia Pak Kapolsek ngejemput ada di Cicariang, di pertigaan, ini tergeletak dengan ada beberapa massa menghakimi siapa si korban ini. Itu sementara. Tuduhannya apa Pak? Tuduhannya informasi sementara ada kasus pencurian motor. Usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Pelabuhan Ratu, korban pun dirujuk ke Rumah Sakit Sekarwangi Cibadak untuk diotopsi. Sementara Polres Sukabumi yang mengusut kasus tersebut sudah memeriksa sedikitnya 7 orang sebagai saksi. Total itu sudah ada 7 orang saksi yang kita periksa. Dalami apakah kaitannya antara beberapa waktu kejadian sebelumnya dengan kejadian terakhir, karena memang hasil daripada penghimpunan keterangan dan alat bukti informasi yang kita dapatkan ini ada beberapa TKP ya. Untuk melengkapi pemeriksaan, polisi juga melakukan olah TKP di beberapa tempat, termasuk lokasi korban ditemukan terluka. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Sementara itu, seorang pria di Merauke, Papua Selatan diamankan petugas karena berusaha menyelundupkan ganja ke dalam lapas. Pelaku coba menyelundupkan barang haram tersebut di dalam kemasan nasi bungkus. Pria bernama Edo Tomba ini terpaksa diamankan petugas karena berusaha menyelundupkan narkoba jenis ganja ke dalam lapas kelas 2B Merauke, Papua Selatan pada Jumat sore. Petugas menemukan 3 paket ganja tersebut dalam 2 kemasan nasi bungkus yang disimpan di kantong plastik hitam. Paket ganja itu rencananya akan diberikan pelaku kepada rekannya yang merupakan seorang tahanan di dalam lapas kasus narkoba. Temuan petugas lapas ini kemudian diteruskan ke polisi Sat Narkoba Polres Merauke. Ada pengunjung yang datang menitipkan titipan kepada warga binaan di dalam atas nama Nelson Mandela. Setelah dicek oleh petugas kami di pintu, ternyata ada makanan tetapi juga ada ganja yang juga sengaja mau dititipkan ke dalam lapas. Ini kurir ganja yang mengaku baru pertama kali mengedarkan barang haram tersebut telah ditahan di Polres Merauke untuk pemeriksaan lebih lanjut. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait penanganan kasus penyekapan 25 pekerja asal Indonesia di Myanmar. Para pekerja migran tersebut diduga korban sindikat tindak pidana perdagangan orang yang diimingi bekerja dengan gaji besar di luar negeri. Gubernur Kota Medan, tolong kami. Beginilah kondisi para pekerja migran Indonesia yang dipekerjakan secara paksa serta disekap di negara Myanmar. Dalam video berdurasi 1 menit ini, para pekerja migran berjenis kelamin laki-laki dan perempuan berkumpul dalam satu ruangan sempit serta meminta tolong pada pejabat Indonesia untuk membebaskan mereka dari penyekapan. Selain menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, mereka juga mengaku tak diberi gaji serta mendapat kekerasan fisik di bawah ancaman anggota sindikat. Saat ini Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk menangani dan memulangkan para pekerja yang disekap. Kita sudah kontak ke perwakilan kita, mereka sedang melakukan penanganan atas pekerja-pekerja kita karena sepenuhnya selama warga negara Indonesia termasuk di dalamnya apakah pelajar, mahasiswa atau pekerja itu tanggung jawab Kemlu melalui perwakilan. Kita hanya supporting system dalam hal koordinasi memastikan orang-orang tersebut apakah tercatat secara resmi di comment center di Sisko kita atau tidak ya. Nah, Myanmar kemarin sudah kita pastikan ilegal ya karena Myanmar bukan menjadi negara tujuan penempatan. Tapi sekali lagi dalam penanganan negara ya bagaimana negara mengevakuasi mengamankan di perwakilan kita bukan di Fokus Pagi akan kembali dengan informasi lain, diantaranya diduga memegang tiang kabel listrik saat berteduh. Seorang bocah berusia 12 tahun di Tangerang, Banten meninggal dunia akibat tersetrum. Fokus Pagi segera kembali, tetap bersama kami. Kemana?
Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Satu anggota keluarga di Malangbong, Kabupaten Garut mengalami luka bakar setelah gas 3 kg di rumahnya bocor dan meledak. Akibatnya 3 korban yakni nenek, anak dan cucunya kini terbaring di UGD RS Malangbong. Satu keluarga yang terdiri dari nenek, anaknya, serta 2 orang cucunya yang masih balita menjadi korban kebakaran setelah gas melon di rumahnya di Mekar Mulya, Malangbong, Garut meledak. Mereka harus dirawat intensif akibat luka bakar serius di bagian tangan dan kakinya. Saat kejadian, korban sedang menyalakan tungku. Saat bersamaan, putri korban yang sedang mengganti tabung 3 kg mencium bau gas diduga dari tabung yang bocor. Meski sudah dibawa keluar ruangan, tiba-tiba api menyambar saat seluruh anggota keluarga sedang berkumpul di dapur. Aku lagi megang gas yang bocor, dipegangin sama aku lah basah. Nah di dalam suara ada ledakan gitu ya, tapi gas dua-duanya nggak ada yang itu, sama sekali nggak ada. Gas yang bocor sama aku malah dipegang sama aku. Di luar ya, di luar dipegang, ditutupin pakai lap basah. Tapi memang waktu teteh keluar dari ruangan itu, memang udah bau gas ya? Udah bau gas. Kasus tabung gas bocor ini sekarang ditangani Polsek Malangbong. Keempat korban sudah menjalani perawatan medis dengan kondisi stabil. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Sebuah gudang yang dijadikan lokasi pembuatan senjata tajam di Makassar, Sulawesi Selatan digerebek petugas. Polisi menduga senjata tajam dan ribuan anak panah yang ditemukan itu akan diperjualbelikan untuk tawuran. Tim penikam dari Polrestabes Makassar menggerebek sebuah gudang mencurigakan yang terletak di Jalan Panampu, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat dini hari. Setelah dilakukan pemeriksaan, polisi mendapati berbagai jenis senjata tajam dan senjata api rakitan. 3 orang pria yang berada di dalam gudang langsung diamankan petugas. Selain itu, polisi juga menemukan ribuan anak panah yang baru saja selesai diproduksi dan rencananya akan dijual dengan harga Rp2.000 per buahnya. Polisi menduga anak panah tersebut kerap diperjualbelikan kepada para remaja yang kerap terlibat tawuran serta komplotan begal di Kota Makassar. Ada beberapa jenis busur dan juga ada beberapa senjata tajam dan juga ada senapan angin yang biasa digunakan untuk melakukan tawuran. Dan tadi kurang lebih ada 1000 biji busur yang baik yang sudah jadi, yang siap untuk digunakan maupun yang belum, masih bahan. Saat ini aparat kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap 2 tersangka utama, serta seorang pria parubaya sebagai pemilik rumah yang sekaligus orang tua dari salah satu tersangka. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Diduga memegang tiang kabel listrik saat berteduh di rumah toko usai salat Jumat. Seorang bocah berusia 12 tahun meninggal dunia karena kesetrum. Mengetahui kondisi buah hatinya sudah tidak bernyawa, orang tua korban histeris, bahkan hingga nyaris pingsan. Sambil terus memanggil nama anaknya, ibu ini mengiringi petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang yang mengevakuasi korban. Mengetahui sang anak meninggal, sang ibunda histeris dan nyaris jatuh pingsan sambil terus memanggil putranya. Saat kejadian, korban ditemukan tergeletak di depan sebuah ruko. Diduga bocah malang ini kesetrum aliran listrik yang menempel ke salah satu tiang saat korban berteduh usai salat Jumat di masjid tak jauh dari kediamannya. Aliran listrik secara umum ya saya dari mana yang kelas informasi dari warga anak ini setrum setelah pegang tiang api. Pas abang datang posisinya dia ada di mana bang? Lagi gimana posisinya dia? Ya setelah saya datang posisinya itu sudah tertutup, ada di pojok. Usai kejadian, polisi langsung memasang garis pembatas agar tidak ada warga yang mendekat. Sementara korban langsung dimakamkan usai disemayamkan di rumah duka. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten. Pemirsa, korban tewas akibat kapal terbalik di perairan Indragiri Hilir, Riau telah dievakuasi ke pelabuhan. Dari 11 jenazah, 9 sudah teridentifikasi dan diserahkan pada pihak keluarga. 1 korban hilang lainnya masih dalam pencarian. Diangkut menggunakan kapal cepat, 9 jenazah korban tewas kapal speedboat Evelyn Kaliska yang terbalik di perairan Indragiri Hilir, Riau dibawa ke posko bencana di Pelabuhan Pelindo, Tembilahan. Jenazah selanjutnya diserahkan pihak keluarga untuk dimakamkan.
Sementara itu 1 korban yang hilang masih dalam pencarian. Perkembangan di hari kedua operasi 11 berikut Evelyn Kalista 01 sampai dengan siang hari ini operasi masih berlangsung oleh tim SAR gabungan sampai dengan hari ini. Untuk perkembangan masih nihil, kegiatan masih berlangsung. Data yang dimiliki Basarnas, 62 orang selamat, 11 orang meninggal dunia, dan 1 orang hilang. Dari data manifest kapal speedboat Evelyn Kaliska yang tercatat hanya 51 penumpang, namun jumlah total penumpang yang dievakuasi mencapai 74 orang. Sementara kapal speedboat ini hanya memiliki daya tampung maksimal 66 orang penumpang. Di Bapor Komandan, situasi saat ini kapal masih dalam keadaan terbalik. Belum diketahui pasti penyebab kapal terbalik, namun diduga kapal yang berangkat dari Pendilahan Pinang kelebihan muatan saat menabrak kayu di perairan Guntung Pulau Burung. Ahmad Dison melaporkan dari Indragiri Hilir, Riau. Didukung oleh Kini kita masuk ke segmen Mudik Asyik, pemirsa. Gelombang kedua puncak arus balik lebaran mulai terlihat di sejumlah titik, termasuk di ruas arteri dan juga di pelabuhan penyeberangan. Di jalur Gentong Tasikmalaya arah Jakarta juga terpantau padat kendaraan pemudik. Sejumlah polisi bersiaga di jalur tanjakan yang kerap kali terjadi mogok kendaraan. Kendaraan yang mogok langsung dievakuasi agar tidak terjadi kemacetan panjang. Sementara di Pelabuhan Bakahuni Lampung, antrian kendaraan yang akan naik kapal mencapai 500 meter. Sejak kemarin hingga Jumat malam, setidaknya ada 12.000 kendaraan roda 4 yang menyeberang kembali ke Pulau Jawa. Menteri Perhubungan dengan Kakor Lantas Polri menyebut tak ada kendala arus balik dari Pulau Sumatera. Sampai hari ini kita tidak mendapatkan satu laporan khususnya dari arah Sumatera. Beberapa kemudian sudah terserap itu karena banyak faktor. Ya, kalau dari sisi perancangan lalu lintas, apa yang diskenariokan alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan baik. Sebanyak 34 kapal penumpang disiapkan pihak ASDP Pelabuhan Bakahuni dengan target 216 perjalanan per harinya. Tim Liputan melaporkan. Ribuan penumpang arus balik lebaran harus antri untuk naik kapal di dermaga Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan. Kondisi hujan deras yang mengguyur membuat penumpang berdesak-desakan agar bisa berteduh setelah naik kapal. Di tengah guyuran hujan deras, ribuan penumpang arus balik lebaran ini harus berebut naik ke kapal di dermaga Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan Jumat malam. Bahkan tidak sedikit dari calon penumpang sambil menggendong bocah balitanya berdesakan menerobos antrian penumpang untuk naik ke kapal. Namun tidak sedikit dari mereka memilih menunggu giliran demi keselamatan anak dan keluarganya. Ya, padat Pak ya. Ini ngantri sama anaknya Pak. Iya. Ya, jadi ini nunggu antrian dulu atau gimana Pak? Terpaksa nerobos. Nunggu antrian ini. Nggak nerobos Pak, nggak berani nerobos. Berani dong. Karena ada anak-anak ya. Tadi lama antrinya Pak. Oh lama dari sore tadi. Dari sore. Dari data yang diperoleh tercatat, sedikitnya 2.000 penumpang akan diberangkatkan dengan KM Lambelu menuju Kalimantan. Sejumlah pemudik akan kembali menuju Pelabuhan Samarinda dan Balikpapan, Kalimantan Timur, serta wilayah Tarakan dan Nunukan, Kalimantan Utara. Suardi Gatang melaporkan dari Parepare, Sulawesi Selatan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini arus balik lebaran 2023, kami sudah terhubung dengan reporter Janet Lee di Jalan Mundu, Cirebon, Jawa Barat, serta ada reporter Priscilia Claudia di gerbang tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat. Ya, kita ikuti laporan Janet Lee terlebih dahulu. Silakan Janet laporannya.
Ya, selamat pagi Dani dan juga pemirsa. Pantauan lalu lintas pagi ini di jalur arteri Pantura terpantau lengang dan kondisi ini berbeda dengan yang kami lihat kemarin malam. Karena kalau kemarin ini memang jalur arteri Pantura di kota Cirebon cukup padat oleh kendaraan pribadi, oleh pemudik motor, oleh truk-truk dan juga oleh bus yang melintas dari arah Jawa Timur menuju ke Jawa Barat dan juga ke Jakarta dan sekitarnya. Kalau yang kami lihat memang yang mengarah ke Jawa Timur justru terpantau lengang, dan berdasarkan data yang kami dapatkan dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon bahwa terakhir ada lebih dari 380.000 pemudik motor yang melintas dari Kota Cirebon menuju ke Jakarta. Bahkan kemarin ini tercatat ada lebih dari 60.000 kendaraan yang menuju ke Jakarta, sehingga diprediksi potensi arus balik gelombang kedua masih memungkinkan terjadi di Kota Cirebon pada akhir pekan, yaitu pada hari Sabtu dan hari Minggu. Sejumlah antisipasi sudah disiapkan oleh petugas, salah satunya dengan menutup sejumlah simpul maupun titik putar balik di lokasi-lokasi yang memang rawan terjadi kemacetan, seperti di Simpang Pemuda, Simpang Trusmi, Simpang Weru, dan beberapa lokasi lainnya yang kemungkinan akan dilewati oleh para pemudik menuju ke Jakarta. Sementara untuk puncak arus balik gelombang pertama ini sudah terjadi pada hari Rabu 26 April 2023 karena tercatat lebih dari 138.000 kendaraan ini menuju ke Jakarta. Pos-pos pengamanan Lebaran 2023 untuk periode arus balik juga terus disiapkan dengan menambah sejumlah personel dari petugas gabungan untuk memastikan nantinya masyarakat yang melintas ini dapat menuju ke Jakarta atau kembali ke perantauan dengan aman dan juga dengan nyaman. Kalau yang kami lihat memang beberapa jalanan di arteri Pantura ini ada yang berlubang dan ada yang rusak, sehingga para pengendara, terutama pengendara motor, ini harus lebih berhati-hati dan memperlambat kecepatan kendaraan mereka karena memang di sini mereka akan bersinggungan dengan kendaraan-kendaraan besar lainnya. Dan untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas di gerbang tol Cikampek sudah ada rekan saya Priscilia Claudia. Prisil, silahkan laporan Anda. Selamat pagi, Jenderli. Terima kasih atas laporannya. Untuk situasi lalu lintas di Tol Jakarta Cikampek pada dini hari tadi sempat terjadi kepadatan akibat dibukanya kembali kontraflow mulai dari kilometer 70 hingga kilometer 47. Untuk kendaraan-kendaraan yang berasal dari Cipali, Purbalenyi ini sempat padat melayat mengarah ke Jakarta. Namun untuk situasi pada pagi hari ini sudah lancar di kedua arah. Untuk kendaraan-kendaraan yang melaju ke arah Jakarta ini juga sudah normal kembali bisa melaju di kecepatan 80 km per jam. Dan untuk pagi hari ini sejak kemarin data yang tercatat ada 53.000 kendaraan yang telah melintasi gerbang tol Cikampek Utama untuk kembali ke Jakarta. Untuk arah sebaliknya hanya sekitar belasan ribu kendaraan saja, dan masih dipastikan untuk volume kendaraan yang mengarah ke Jakarta ini masih tinggi. Untuk Jasa Marga sendiri ini mencatat hingga H+4 Lebaran ada sekitar 903.000 kendaraan yang mengarah Jakarta. Tadi malam Menko PMK Muhadjir Effendi sempat melakukan tinjauan dan juga mengevaluasi arus balik di pos pantau gerbang tol Cikatama dan menyatakan bahwa untuk kendaraan yang telah kembali ke Jakarta sudah lebih dari 60%, sehingga hanya menyisakan 30% lebih untuk kendaraan yang belum kembali ke Jakarta. Dan diantisipasi karena akhir pekan ini juga menjadi puncak arus balik gelombang kedua, diprediksi tanggal 30 April dan juga tanggal 1 Mei ini menjadi hari di mana kepadatan pengendara juga akan kembali terjadi karena selain pemudik balik akan terjadi silaturahmi antar masyarakat dan juga adanya kendaraan-kendaraan yang menuju ke sejumlah lokasi wisata yang berada di Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Untuk itu masyarakat juga bisa mengantisipasi adanya sejumlah kepadatan pada tanggal-tanggal tersebut. Untuk para pemudik yang akan melakukan perjalanan baliknya masih dihimbau untuk bisa kembali pada tanggal-tanggal landai seperti hari ini, apalagi masih ada diskon tarif tol yang berlaku hingga pukul 6 pagi nanti. Sementara demikian, Dani, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih laporannya Priscilia Claudia dari gerbang tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat. Dan sebelumnya ada reporter Janet Lee di Jalan Arteri Mundu, Cirebon, Jawa Barat. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Ya pemirsa, seminggu setelah Lebaran, stasiun Pasar Senen dipadati pemudik yang kembali datang ke ibu kota setelah berlebaran di kampung halaman. Kondisi serupa juga terlihat di terminal bus Kampung Rambutan yang semakin meningkat hingga akhir pekan ini.
Meski belum dipenuhi pemudik, namun jumlah penumpang yang tiba di terminal bus Kampung Rambutan sudah mengalami peningkatan sejak hari Selasa 24 April lalu dengan jumlah penumpang mencapai 8.400 lebih. Angka ini diprediksi akan terus meningkat pada 30 April esok. Kemungkinan dari hari ini sampai dengan nanti di hari Minggu ya, karena melihat trennya memang semenjak H+1 itu terjadi peningkatan secara bertahap. Jadi bisa nanti start dari sore ini sampai dengan nanti hari Minggu besok. Seminggu setelah Lebaran, stasiun Pasar Senen juga ramai pemudik yang kembali ke ibu kota. Diprediksi puncak arus balik gelombang kedua akan terjadi pada tanggal 30 April hingga 1 Mei mendatang. Tercatat ada 43.000 pemudik yang kembali ke Jakarta pada sepanjang hari Jumat kemarin. Selain arus balik, jumlah pemudik yang pulang kampung juga masih cukup tinggi, yakni mencapai 16.000 tiket menuju sejumlah kota di Jawa. Kita mau balik. Malam mudiknya ke Jakarta. Iya. Kenapa pilih tanggal sekarang? Nunggu sepi. Iya. Tapi memang lebih sepi gak Bu dibandingkan? Sama aja, rame-rame aja. Ya, dapat tiketnya emang tanggal sekian. PT KAI mengimbau agar calon penumpang bisa datang lebih awal agar mereka bisa punya waktu yang cukup untuk check-in dan mencetak tiket. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Ya, pemirsa, semburan api yang muncul di sumur air bor di res area 86B Tol Cipali Subang masih berkobar hingga Jumat malam. Adanya semburan api di res area itu kerap menjadi tontonan para pengendara yang berhenti di bahu jalan karena penasaran ingin melihat hingga membuat laju kendaraan melambat. Pagar penghalang telah terpasang mengelilingi sumber semburan api di res area 86B Tol Cipali Subang. Pagar yang terbuat dari seng spandex sengaja dipasang pihak otoritas terkait untuk keamanan dan melindungi hawa panas di sekitar lokasi. Semburan api yang mulai muncul sejak Rabu pagi diduga akibat adanya gas alam yang keluar bersama air dari sumur bor dan hingga Jumat malam belum menunjukkan tanda-tanda akan padam. Pihak pemadam kebakaran juga bersiaga di lokasi untuk melakukan pendinginan agar api tidak menjalar ke bangunan lain yang ada di res area. Tidak sedikit pengendara yang memperlambat laju kendaraan karena penasaran ingin melihat. Pemirsa, tabrakan beruntun melibatkan sepeda motor, mobil pickup, dan bus terjadi di flyover Peterongan, Jombang, Jawa Timur hingga membuat korbannya luka-luka. Tabrakan beruntun juga melibatkan 6 kendaraan terjadi di Jalan Raya Kaung Girang, Cisangong, Majalengka, Jawa Barat sehingga menyebabkan 3 kendaraan rusak berat. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Kaung Girang, kawasan Cigasong, Majalengka, Jawa Barat pada Jumat petang. Kecelakaan melibatkan 6 unit mobil serta 2 sepeda motor. Akibat kejadian ini 3 kendaraan rusak berat hingga harus diderek untuk dievakuasi. Insiden kecelakaan terjadi saat sebuah minibus diduga hilang kendali ketika melintas di jalan menurun dalam kondisi lalu lintas yang sedang padat. Dari depan juga mobil yang turun itu udah kena mobil yang kijang merah. Kijang merah? Dari kijang merah, masuknya mobil saya. Mobilnya jadi udah rada ngebunuh. Gimana Pak, ada luka-luka nggak Pak? Ada luka masih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuman trauma anak. Trauma aja. Bapak lagi bawa keluarga, sama keluarga? Keluarga, namanya mau pulang. Di Jombang, Jawa Timur, kecelakaan beruntun melibatkan pengendara sepeda motor, mobil, dan bus juga terjadi di flyover Peterongan. Kecelakaan ini bermula saat seorang pengendara sepeda motor tersenggol pick-up yang mendahulunya hingga jatuh ke sisi kanan jalan. Saat bersamaan muncul bus yang melintas dari arah berlawanan. Kendaraan roda tersebut jatuh di jalan dan bertepatan dengan itu di belakangnya ada kendaraan bis penumpang. Dan refleks bis tersebut menghindari kendaraan roda 2 atau penumpang pengemudi kendaraan roda tersebut sehingga menabrak pembatas jalan. Akibat kecelakaan, pengendara sepeda motor harus dilarikan ke rumah sakit setempat karena luka-luka. Sementara semua kendaraan yang terlibat tabrakan diamankan ke kantor Satlantas Polres Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut. Agun Gunawan dan Dwi Muciarso melaporkan dari Majalengka, Jawa Barat dan Jombang, Jawa Timur. Didukung oleh
pemirsa, kita lanjutkan informasi pagi hari ini di informasi lainnya. Dinamika politik tanah air jelang Pilpres 2024 semakin menghangat setelah PDI Perjuangan mendeklarasikan kadernya Ganjar Pranowo sebagai bakal capres. Ya, giliran pimpinan Partai Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang terdiri dari Gerindra dan juga Partai Kebangkitan Bangsa menggelar pertemuan untuk berkonsolidasi. Sejumlah petinggi partai politik terus mengadakan pertemuan menyongsong Pilpres 2024 mendatang. Di balut halal bihalal Idul Fitri, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar Jumat sore menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Kedatangan Muhaimin Iskandar atau yang biasa disapa Caimin bersama pejabat teras PKB disambut hangat oleh Prabowo Subianto. Keduanya lantas melakukan pertemuan tertutup selama 1,5 jam. Usai pertemuan, baik Prabowo Subianto maupun Caimin memastikan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang mereka bangun hingga kini tetap solid, dan pertemuan ini untuk membangun komitmen dan memperbaharui menatap pemilihan presiden mendatang. Caimin juga mengajak partai-partai lain untuk bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Dan kesimpulannya kita sangat solid, kita sangat optimis karena kita setulus-tulusnya, seikhlas-ikhlasnya kita ingin berbakti kepada rakyat kita. Alhamdulillah, silaturahmi halal bihalal ini menghasilkan kebersamaan yang semakin solid, kekuatan koalisi yang semakin baik, dan semoga mengajak partai-partai lain untuk semakin bersama-sama bersama Gerindra dan PKB menyongsong pemilu 2024. Ditanya siapa calon wakil presiden yang akan diusung koalisi ini, baik Prabowo maupun Caimin enggan menjelaskannya. Sebelumnya, 3 ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, Partai Amanat Nasional, dan P3 juga menggelar pertemuan membahas dinamika politik yang terus berkembang. Koalisi ini juga sepakat solid dan menepis isu bubar kendati P3 mengumumkan dukungannya kepada Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Ya pemirsa, sementara itu Lembaga Survei Poltreking Indonesia dalam hasil surveinya menyebut Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menempati urutan teratas sebagai tokoh calon presiden. Ya, sementara elektabilitas Menteri BUMN Erick Thohir juga teratas dari 10 nama bursa cawapres. Survei Poltreking Indonesia menunjukkan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto lebih tinggi dibanding Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai tokoh bakal calon presiden. Survei yang dilakukan pada bulan Februari hingga April dengan metode multi-stage random sampling yang melibatkan 1.220 responden ini, hasilnya Prabowo dipilih 28,8% responden, terpaut tipis oleh Ganjar di 27,5%. Disusul Anies Baswedan di posisi ketiga dengan raihan 19,3%. Direktur Eksekutif Poltreking, Hanta Yuda menyebut elektabilitas Prabowo mengalami kenaikan signifikan pada bulan April ketimbang bulan sebelumnya. Sedangkan Ganjar masih mengalami fluktuatif. Nah, selama 9-10 bulan ke depan itu akan banyak dinamika politik, peristiwa politik yang menyertai. Nah, kalau misalnya para capres bisa mempertahankan itu, ya saya kira itulah nanti dinamika si capresnya. Dalam politik itu menaikkan elektabilitas butuh waktu, tapi untuk menurunkan relatif lebih cepat dan bisa instan. Nah, itu harus antisipasi para capresnya, naik dan turunnya, momentum politiknya dan seterusnya. Tentu faktor capres, faktor nomor 1 ya. Sementara itu elektabilitas Menteri BUMN Erick Thohir dalam bursa calon wakil presiden 2024 teratas berdasarkan hasil survei terbaru Poltreking Indonesia. Erick Thohir memiliki angka elektabilitas 17,1%, disusul posisi kedua bekas kader Gerindra yang juga Menparekraf Sandiaga Uno 15,5%, dan di posisi ketiga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 13,5%. Cira Canego melaporkan dari Jakarta. Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Berbagai macam tradisi ini dilakukan warga usai Lebaran. Seperti di Temanggung, Jawa Tengah, ada festival balon udara menghiasi lereng Gunung Sumbing. Meriahnya
Festival Balon Udara di Desa Kledung, Temanggung, Jawa Tengah ini. Komunitas balon udara yang berasal dari Temanggung dan Wonosobo ini menyiapkan balon untuk diterbangkan. Agar tidak mengganggu penerbangan, masing-masing balon udara tersebut diikat dengan tali setinggi maksimal 150 meter ke udara. Suasana di atas lereng Gunung Sumbing menjadi berwarna-warni saat 37 balon udara berukuran raksasa diterbangkan ke udara secara bersamaan. Warisan budaya bangsa, warisan nenek moyang kita, dan kita menerbangkan ini dengan aturan-aturan yang sekarang. Kalau kemarin itu kita sadar bahwa ketika balon yang dilepas ini sangat mengganggu dari otoritas bandara, mengganggu, sehingga kita dengan aturan-aturan yang baru ini boleh dilepaskan, kita kontestasikan, kita festivalkan, namun harus dengan pengait tali. Tradisi menerbangkan balon udara ini dilakukan 7 hari setelah Lebaran. Adanya festival balon udara diharapkan dapat melestarikan budaya dan mendongkrak sektor pariwisata yang bisa menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Wahyu Diono melaporkan dari Temanggung, Jawa Tengah. Ya, pemirsa, tradisi Perang Meriam Karbit digelar di 2 desa di Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Suara dentuman terdengar hingga 3 km dan saling bersahutan. Terkait tradisi ini, warga diminta berhati-hati karena bisa membahayakan. Ini dia meriam karbit raksasa dengan panjang 9 meter. Kalau biasanya dimainkan pria, kali ini wanita yang memantik meriam. Iya, meriam karbit disebut juga kaluwung, digelar di 2 lokasi perbatasan antara Desa Sukajadi dan Desa Kutamekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat pagi. Bedanya dengan meriam bambu, selain ukurannya lebih besar, meriam ini terbuat dari batang kayu kapuk dan aren dengan bahan peledak senyawa karbit. Sebenarnya laki-laki juga belum tentu berani untuk memasang kaluwung ini gitu. Sulitnya apa sih, Bu? Kalau sulitnya mungkin karena ada getarannya ya. Kalau kaluwung kan ada getaran. Jadi jantung juga deg-degan gitu. Ribuan warga pun antusias menyaksikan dentuman demi dentuman meriam jumbo saling bersahutan. Menggelegarnya dentuman sampai radius 3 km disambut sorak-sorai warga. Tradisi sudah berlangsung puluhan tahun, biasa digelar saat Lebaran sebagai ajang silaturahmi warga dan wujud bergotong royong menggelar acara. Warga tetap diimbau berhati-hati saat menyaksikan meriam karbit raksasa. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berakhirnya bulan suci Ramadan biasanya diikuti dengan sejumlah tradisi sebagai tanda silaturahmi pastinya. Ya, di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, prosesi adat Manjalang Rajo atau mendatangi raja ini menjadi momen untuk bermaaf-maafan. Diawali dengan arak-arakan, para nini mama bersama masyarakat menuju rumah gadang Istana Balai Janggo Darussalam, Istana Sang Raja. Tradisi Manjalang Rajo dimulai. Kian menambah semarak kemeriahan, tarian dan pencaksilat menjadi seni yang mengantarkan para pemangku adat ke singgasana Raja Tantuo Rajo Sailan selaku Raja Rantau Duo Baleh Koto. Ya, tradisi berdatangi raja setiap tahun digelar di bulan Syawal sebagai momen untuk saling bermaafan. Sang raja sebagai tuan rumah pun menyambut kedatangan rakyatnya. Prosesi ini mirip seperti open house, di mana acara yang diadakan terbuka untuk umum. Kegiatan kita pada hari ini jalang-menjalang. Tradisi ini sudah berjalan dari zaman dulu, ditandai dengan berakhirnya bulan suci Ramadan, sehingga kita seluruh masyarakat anak-anakan hadir untuk mengunjungi raja. Harapannya, rangkaian tradisi adat seperti ini bisa mendekatkan diri antara pemangku dengan rajanya. Arset Kusnadi melaporkan dari Solok Selatan, Sumatera Barat. Ya, pemirsa, usai sudah Fokus Pagi hari ini, dan setelah Fokus Pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Sheila Purnama. Dan saya Dani Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa.